Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Iseng Podcast bersama aku Hadrami Suprayogi dan co-host kita Wawan Srisna. Yes. Dan tidak lupa saya mengajak Bapak Fahri Nur Pratama di sebelah sini. Say hi dulu. Hai. Nah, itu ada. Oke. Jadi sebelum kayak biasa, sebelum kita mulai, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam Baik. keadaan sehat walafiat ya. Karena saya dan co-host kita kemarin kena COVID. Jadi Konyol teman-teman memang. buat apa ya? Stay safe lah ya. Selalu Iya. pakai masker, prokes dijaga. Jangan tertidur. Kalau ada vaksin booster ambil, jangan ditunda-tunda lah pokoknya. Ya tanya dulu bisa nggak divaksin. Kalau nggak bisa, ya gitulah ya. Kau kena berarti bulan Maret berarti? Maret, ini Februari. Februari ya awal akhir Januari. Hari apa ini? Akhir. Oh akhir Januari. Oh, akhir. Pas tuh. Masih awal. Kok kapan? Aku dapatnya di pertengahan Maret. Pertengahan Februari, salah. Maret. Salah deh. Kok Januari sih? Februari. Februari. Betul. Februari akhir. Oh, Kan berarti. kau, kayaknya aku waktu itu kan ada nelfon kau tuh. Kan kau kena. Itu masih akhir itu. Oh, yang itu kah? Yang pas Itu hari apa? VC itu kah? Gitu. Ketawa. Segala macam. Si apa? Teman-teman kita ngubungin kan. Aku bingung kan, ya anak kok ngubungin ya. PC pagi-pagi kan. Gimana kabarnya? Ini kena kami katanya. Iyalah kena lah, aku bilang. Yang gue masih kerja kan. Ngetik. Ramai ya VC. Berdua, Wawan sama ini Vivin waktu itu. Ini Pak karena di kerja. Lagi kosong. Lagi kosong. Pak aku bilang ke dia, Yogi kena nih. Nah nih. PC one. PC. Namanya PC dong. Udah lah. Udah lah ya. Jadi buat teman-teman tetap safe, protokol kesehatannya dijaga. Udah itu aja sih. Kalau udah vaksin booster udah. Intinya jangan tertidur. Kalau udah sakit langsung nggak usah kemana-mana. Udah di rumah, di kosan, di kontrakan udah. Ya tapi yang susahnya minta tolong makanan sih, udah itu aja sih. Ya kalau Agak susah itu. Kalau ada orang rumah enak. Oke. Jadi apa ini? Jadi kita mau bahas kemarin sempat nawarin kan ke Fahri, ke Wawan, bahas ini mau enggak? Boleh, Fahri boleh, Wawan oke. Bentar ya. Jadi Bentar ya. sempat tutup dulu pintunya. Nggak sekalian sama celananya kan? Setidaknya profesional. Nggak sekalian sama celananya kan? Enggak. Training yuk. Apa tadi? Training nggak celananya? Oh. Kirain boxer kan? Ini. Celana itu kan? Itu baju olahraganya kan? Kalau di itunya, di Oh ini ceritanya. bajunya ya. Kan aku pakai juga tuh. Celananya bahan training gitu ya? Iya emang training. Kan baju olahraga nih. Trainingnya yang bawahnya kayak karet. Kayak apa? Yang bukan karet nih. Ini tali.
Anyway bahas we. Kita membahas ini. Apa tuh? Bahas soal jadi ada salah satu videonya Panji Pragiwaksono. Itu judulnya apa tadi, Wan? Judulnya aku lupa. Jangan dengerin nasihat orang. Nah, jangan dengerin nasihat orang pokoknya. Nah, sebenarnya dari judulnya udah ngena tuh sebenarnya tuh. Mancing sih. Nah, mancing kan. Kenapa enggak boleh? Kenapa sampai dia ngelarang jangan dengerin gitu kan istilahnya. Iya. Kata mereka itu nasihat. Ya jangan dengerin kata mereka lah istilahnya. Nah, jadi di video itu tuh sebenarnya bahas soal mana komentar atau nasihat orang yang mesti kita dengar dan mesti kita tidak dengerin. Baik. Sebelumnya pernah enggak Bahri atau Wawan atau aku sendiri kayak dapat komentar orang tapi kayaknya orangnya ini belum biasa-biasa gitu loh. Dapat komentar dari orang lain tapi dalam artian nggak usah dalam artian tapi ya secara umum lah. Soal kayak kau ngambil keputusan atau kau nge-share apa gitu. Keputusan kau. Mungkin nanya orang atau gimana gitu kan. Pernah enggak kira-kira? Pernah ya, tapi banyak kan, tapi ini enggak terlalu ingat sampai detail gitu. Waktu itu gimana sih? Waktu itu maksudnya waktu itu kegiatannya lagi apa? Mau kau nanya tentang apa gitu? Nah, kalau spesifik nggak ingat kayaknya, tapi mungkin pernah. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan komentar kan, komentar nih pernah waktu apa ya? Waktu itu kan lagi olahraga kan? Olahraga kapan? Ini timeline mana nih? Udah lulus. Pernah olahraga di ini kan stadion kan. Terus itu nggak sengaja dengar ada orang-orang tuh ngomongin tentang itulah jurusan perkuliahan kan. Nah, terus ada salah satunya tuh ngomong kayak ini kayak dia tuh masukkan list jurusan psikologi gitu kan. Nah, bilang ya pokoknya cerita biasa gitu tentang jurusan. Terus dia kayak masukkan list tuh jurusan psikologi gitu kan. Terus ada satu orang temannya bilang, apalah psikologi itu cuma ngomong-ngomong gitu aja, cuma bicara-bicara gitu ya misalnya kan. Itu kan pas kebetulan lagi lewat gitu kan, saya lagi lewat gitu kan. Cuma lewat gitu ya. Tapi kedengaran orang random. Mereka lagi istirahat kan, duduk gitu kan. Nah, karena aku di jalan gitu kan. Ya pas itu kedengaran itu mereka cerita-cerita gitu kan. Nah, itu komentar tentang jurusan gitu. Jadi kayak dia ya mungkin karena dia belum tahu banyak gitu kan. Nah, karena dia belum tahu banyak, belum apa ya? Ya mungkin masih kurang lah gitu kan. Tak paham mungkin ya. Jadi dia bilang, ya apa psikologi itu apa sih? Cuma ngomong-ngomong gitu aja. Ya itu mungkin kalau tentang komentar yang pernah, dan kayaknya mesti teringat lah dia. Teringat apa ya? Terbekas gitu. Agak ke-trigger ya dengarnya. Apa sih orang seperti amat ya. Kalau kawan? Ada komentar orang, aku tuh jujur aja jarang, emang udah dari awal tuh jarang dengerin. Ya nggak pernah ingat komen. Paling kalau dikomentarin kayak Wawan buat video YouTube tapi nggak punya kamera. Ingat nggak aku tuh? Ya emang nggak ada, aku bilang kan aku udah bilang minjam, gimana sih?
Iya juga ya, benar. Masa YouTuber tapi nggak punya kamera gitu. Terus aku ya emang nggak punya kayak mana. Benar. Kalau yang komentar itu sih itu bukan nasihat kan. Makanya aku bingung kalau yang kayak model nasihat tuh yang itu nggak pernah nanya langsung sih. Jarang nanya langsung. Kayak kadang aku emang hiraukan karena buat apa gitu, terlalu dipikirin. Kayak apa ya? Dari kau ada nggak ya? Aku enggak. Kalau dari aku lebih kayak komentarin ini main bola. Jadi kayak kemarin kan waktu timnas main kan, ya jadi aku dengan Ari jadi komentator yang ini yang sok-sokan gitu. Oh ya harusnya belok bagi ke sini ke samping. Pengalaman kau ya kayak Pak Hari gitu lah. Kalau kayak Pak Hari sebenarnya sama sih, sebenarnya nggak terlalu spesifik, cuman ada beberapa. Ntar yang ku ingat apa ya? Kan kalau Pak Hari kan emang spesifik kayak karena Pak Hari di psikologi. Ada orang komen kayak gitu kan jadi kayak terngiang gitu kan. Ya sebenarnya kalau aku merujuk ke program studi sih di internet banyak sih ngomong kayak gitu. Kayak misalkan ngapain jadi masuk ini apa? Enggak, yang kekaunya gitu. Enggak begitu banyak. Ada cuman aku enggak begitu tahuan. Kayaknya ada cuman aku enggak tahu. Itu masuk ke komentar apa enggak tahu. Udah lupa juga sih. Tapi pernah dapat. Enggak spesifik tahu ingatnya. Asli aku pengen gitu apa ya? Kayaknya ada lah itu. Enggak ingat gitu. Kalau aku tuh pernah ingat. Waktu milih SMA, aku ingat. Jauh. Jadi aku milih mau masuk MAN kan. Tapi orang tua, utama bapakku, ya milihnya yang lain gitu. Ini masuk sini biar enak segala macam. Ya, terus sih sebenarnya kalau antara jatuhnya ke nasihat juga ya. Nasihat juga orang tua gitu kan. Cuman ya aku daftar sendiri. Bisa tuh. Pas aku milih jurusan lo pasti. Iya. Gimana tuh? Kan aku tahu kan keluarga aku kesehatan semua. Tiba-tiba aku gelot. Padahal ya itu kan salah satu apa ya istilahnya? Choices, pilihan. Kayak ada hal yang menarik ya. Kapan nggak dicoba gitu. Dan makanya kan kemarin ya aku dengerin lah nasihat. Aku tetap yang kesehatan. Masih tuh ya pokok kemarin tuh sampai mandiri kan. Mandiri enggak deh. Pas ujian mandiri aku baru tuh. Karena aku udah bilang kan. Baru tuh benar aku putuskan ya aku enggak terlalu dengerin ini. Ini ada pilihan aku gitu. Mau nyoba pilihanku. Terima. Gitu. Emang benar kayak gitu. Ya kalau aku paksain ke itu kesehatan. Aku itu enggak kebayang sih kayak mampu dah sih aku. Karena juga yang pilihan yang aku ambil kemarin aku enjoy parah sih. Istilahnya banyak apa ya ilmu yang gak pernah aku dengar segala macam. Dapat lah kok. Aku bakal kalau tanya masa kuliah aku enjoy parah. Benar. Karena itu emang pilihanku. Enggak gimana. Tapi waktu itu sempat mempertimbangkan nasihat dari orang ya. Karena kan yang ngasih advice, yang ngasih saran itu udah berpengalaman di bidangnya kan istilahnya. Iya. Nah, sempat dengerin tapi ya kitanya ternyata emang nggak mampu. Kayak ya udah aku belum begitu siap, belum begitu mampu. Aku pilih pilihan yang lain gitu istilahnya. Apa ya itu pilihan semuanya. Pilihan kita masing-masing.
Oke. Next ya. Lanjut ya. Ini ada beberapa pertanyaan tapi ini tak buat sendiri. Kirain. Dari ada pertanyaan dari dari penonton. Ini masalahnya penonton tak ada yang mau komentar masalahnya. Oh, nanti lain-kali di Twitter ya. Jadi enggak ribet-ribet mereka ngisi. Pernah ya? Pernah. Di-share di Twitter. Enggak ada yang tahu. Bodoh, udah. Kayak gue pancing. Mending gue bikin sendiri pertanyaan. Nih. Kan kalau kita merujuk video tadi ya. Bagus ke IG ya. Ini yang pertanyaan tuh kan. Cuman ini kalau misalkan ini pertanyaanku sendiri tapi buat bahasan kali ini. Nah, kalau misalkan ke depannya nanti coba tak buat di Instagram. Coba tahu ada. Instagram banyak. Di Instagram sendiri tahu sih engagementku kayaknya kurang. Enggak, random. Nah. Ini pendapat masing-masing sih, sebenarnya opini aja sih. Kenapa kita tuh enggak perlu dengerin pendapat orang? Pendapat orang secara random, secara umum gitu. Yang kita belum konotasikan ke pendapat orang yang ahli, pendapat orang yang di bidangnya, atau pendapat orang yang pernah ngalaminnya. Secara umum. Kenapa enggak harus dengerin komentar itu? Coba. Nah, mungkin ini ya kan pendapat. Kan pendapat orang lain, komentar. Itu kan isinya informasi kan, sama kayak informasi pada umumnya kan. Nah, kita juga perlu saring kan. Apa yang dikatakan orang lain tuh mungkin kita bisa dengar, tapi kita untuk jadikan sebagai sesuatu yang jadi rujukan itu belum tentu semuanya bisa kan. Mungkin gitu, kenapa enggak semua nasihat tuh harus didengar? Enggak harus dengar. Sama seperti halnya informasi tuh kan. Ada yang penting, ada juga yang enggak penting kan. Kalau bisa ambil yang penting lebih bagus kan. Jadi enggak banyak waktu yang terbuang. Mungkin seperti itu. Kalau dari kawan? Dari aku. Ya simpelnya kan. Tadi lah. Yang terima kan kita. Orang kan cuma ngomongin. Ya. Yang dengarnya kita. Ya itu udah pilihan kita kan. Mau dengar tuh. Baik lagi masing-masing. Kenapa jangan dengerin nasihat orang? Nasihatnya gimana dulu gitu. Ya cuman istilahnya ada teman terima. Buat apa aku ngasih perhatian ke orang ini? Komen aneh gitu ya, gajah nggak relevan. Padahal ada orang yang lebih care gitu, lebih yang nggak gajah gitu, yang bener ya. Kita lebih enak dengerin yang benar dong itu. Kalau dari aku sendiri mungkin sama kayak Ari sama Wawan juga. Nah, cuman kalau dari sudut pandang ini adalah sudut pandang sebenarnya nggak harus sampai dengar banget gitu. Kayak dengar sekilas boleh lah, tapi kayak jangan dimasukin ke hati juga, atau mungkin diterapkan gitu, beda gitu misalnya. Semua orang tuh boleh komentar, nggak ada yang ngelarang orang tuh komentar gitu misalnya. Tapi kan kita juga nggak bisa menghalau orang-orang itu buat komentar gitu ya, silakan. Apalagi kalau di sosmed kita nge-share yang kayak nge-share pencapaian, nge-share musibah, atau nge-share kesedihan, atau nge-share kegalauan apa gitu kan, banyak orang yang komentar tiba-tiba. Nah itu sebenarnya bisa kalian saring juga kan. Oh ini orangnya udah pengalaman belum? Ini orangnya masih awam, udah yang awam mungkin disingkirkan gitu kan. Silakan didengarkan tapi dipilah. Kalau aku kayak gitu sih. Ini akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bentar ya. Tambahan yuk. Kan tadi orang boleh dan berhak berkomentar. Berarti kita juga berhak juga dong. Betul. Ngebalas komentarnya betul. Iya. Kan kadang orang gitu. Mereka kita nge-post. Terus mereka komen.
terus kita bahas baper lah ya kan boleh komentar dia pun boleh berkomentar baper juga kan. Iya. Kayak baper gitu boleh, terserah. Enggak yo. Yang kayak itu tuh nyebelin yo. Ya kalau nyebelin itu pasti. Maksudnya kan kita nggak komentar apa yang dia ngomong kan. Malah dibalas ya kan bercanda ya gitu. Lah itu ngurus gitu. Kayak gitu. Itu sosmed. Dinamika sosmed. Dinamika persosmedan. Dan akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu pendapat orang yang seperti apa yang bisa didengerin. Nah, ada yang ingin menjawab pertanyaan ini? Nah, kayak dapat orang seperti apa yang boleh didengerin? Pare juga. Ngeri. Kalau nasihat, berarti kan yang bisa kita mungkin yang relevan kan ya, sesuai dengan yang kita perlukan. Kalau tentang pelajaran, ya tentang pelajaran, tentang milih jurusan ya tentang milih jurusan. Mana jurusan yang sekiranya kita mampu, mana jurusan yang sekiranya berat menurut kita gitu kan. Tentunya kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan, nasihat yang sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Kalau orang yang memberikannya harus kayak gimana? Ada kriterianya nggak kira-kira? Pertama kita perlu pilih ya kan, orang yang pengalaman kan, yang udah pernah di bidang itu ataupun yang lebih tahu, mungkin itu akan lebih membantu ya, lebih dapat informasinya seperti itu. Kalau misalnya mau tanya yang nggak di bidangnya, mungkin itu ya kayak habisin waktu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya hanya tanya sekilas, tanya pendapat dia, menurut dia gimana gitu kan, menurut dia gimana gitu, itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Walaupun nggak harus kita saklek buat ikutin gitu ya nggak jadi rujukan sebenarnya gitu. Mungkin seperti itu ya kawan. Pendapat seperti apa yang boleh didengerin, Man? Pendapat yang menurut kau kayak yang nggak ada emot, nggak ada emot, titik dua V biasa pakai kayak meme. Itu gambar apa sih aslinya? Titik 2V kan kayak Pac-Man. Itu awalnya buat sarkas. Hebat. Buat satir. Nggak boleh dengerin yang ada titik 2V. Enggak, itu canda dari. Canda. Itu tadi nasihat tuh. Nasihat yang perlu didengar. Orangnya kah? Pelakunya? Orang seperti apa atau orangnya kan? Pelakunya yang ngasih saran tuh seperti apa? Ngasih pendapat seperti apa? Kalau di internet kan kita kalau mau tahu orangnya ngecek dulu bionya segala macam. Tapi itu terlalu effort nggak sih? Jadi kalau kasusnya di sosmed ya, yang kulihat bakal ya kalimat yang dia kasih kan, ada bobot nggak? Bobot yang apa istilahnya yang perlu kita ambil kan? Atau cuma kayak komentar nah simple kan kayak gitu. Itu kan oke, makasih gitu ya boleh. Ya itu lah, balik lagi lihat kata-kata yang dia berikan gitu, macam apa isinya. Kalau cuma ngujat kan kelihatan gitu kan, kayak pendapat tapi ada hujatan kan, masih pendapat yang kita ambil ya pendapatnya itu. Kayak misal, wah gak lucu anjing, kasar ya. Kan gak lucu, gak lucunya nih yang kita lihat bagian mana nih yang gak lucu. Itu yang bakal jadi bahan pertimbangan kita. Kalau yang bagian yang umpatan yang terakhir kayaknya nggak perlu. Nah itu terlalu ngegas tuh dia. Jadi kita senang
orangnya seperti apa ya, gak karakternya. Kalau emang isinya cuma umpatan itu bukan pendapat, bukan nasihat. Jadi kalau dari orang langsung, kalau misal kawan, ya nggak masalah, nama juga pendapat. Baik lagi ke apa yang dia sampaikan. Terus kalau urusan orangnya kayak apa, aku nggak terlalu menghiraukan lah istilahnya. Kayak backgroundnya apa kan, karena effort lagi gitu, nyari buka lagi, ngecek profilnya kayak gimana gitu kan. Kalau dari aku sendiri mungkin pernah sih aku minta pendapat orang yang kayak bener-bener banget di bidangnya gitu. Jadi temanku nih dia udah kerja sekitar 1-2 tahun lah di apotek gitu kan. Habis itu pas udah kemarin mau ujian, kira-kira aku enak kerja di mana ya? Kan aku nanya kayak gitu kan. Kau minatnya di mana dulu? Dibilang kan. Minatnya di sini. Oh udah kerjanya di sini. Terutama yang bagian ini katanya. Nah itu kau udah oke banget lah katanya. Nah pendapatnya boleh aku ambil nih, karena dia ini udah pengalaman sekitar 1 tahun 2 tahun di apotek, dia kerja di apotek lama gitu kan. Jadinya udah lumayan tahu lah, paham biasanya. Nah orang-orang seperti ini yang aku pertimbangin buat didengerin, karena dia punya pengalaman gitu kan di bidangnya juga gitu. Nilai plus lah. Oke. Nah ini sih tadi udah dibahas sih. Apa tuh? Boleh enggak sih kita tuh berpendapat? Kita berpendapat. Boleh kan? Boleh. Sepakat deh kita. Nah kita udah hak lah, boleh lah. Satu suara. Boleh. Kenapa boleh? Kalau tadi kan sempat aku singgung, cuman mungkin nggak terlalu spesifik jelasinnya kan. Kenapa boleh berpendapat? Kalau nggak salah diatur undang-undang. Ya kan? Diatur undang-undang. Iya, itu dasarnya kan. Oke, kita sampingkan lah itu undang-undang. Kalau dalam etika bersosial kan. Gimana tuh? Gimana ya kalau karena kita namanya manusia itu kan pasti kayak komentar pendapat tuh udah pasti kan. Iya. Udah pasti ada, pasti semua orang tuh bisa. Selama dia masih bisa berpikir ini ya jernih gitu kan misalnya. Nah itu pasti semua orang bisa berpendapat gitu. Nggak ada yang harus dihalang-halangin gitu ya? Nggak ada kan? Nggak ada kayak yang di dulu di negara yang sana yang beda hilang gitu. Nggak ada kan? Nggak ada. You know lah negaranya apa gitu. Kita tidak tahu. Nah, mungkin ya ada kayak gitu kan, kayak nggak sependapat, buang. Tapi kalau di medsos ada pak. Ada. Misalkan Wawan komentarnya gini-gini, yang lain kontra gitu kan. Yang pro, habis nih Wawan nih, bubar nih dia nih, kena serang. Wah, di medsos biasanya kayak gitu. Nggak terbalik ya. Yang pro, kalau kontra aku baru diserang loh. Ya maksudnya kau yang diserang Wan, kau yang diserang sama yang pro gitu. Misalkan kau ngomong kontra, kau sendiri tapi diserang sama yang pro, habis. Begitu sebaliknya, kau ngomong pro banyak nih, kau ngomong pro sendiri, nah yang lainnya kontra semua udah. Kayak kalau kalau kita ambil contoh di medsos ya, memang agak riskan sih. Kayak komentarnya ini banyak yang balas, nanti ujung-ujungnya balasnya bukan di konteks, balasnya maki kadang-kadang, maki orang, kok nggak maki fisik, maki muka lah apa pokoknya, maki yang lain lah apa, ujung-ujungnya itu. Nah, nasihat dia nggak perlu
didengar. Karena istilahnya ini makhluk sosial. Ada kok namanya komunikasi ya komentar. Salah satunya komentar ya, kita juga berhak komentar balik gitu selama itu masih ide gagasan gitu, bukan tindakan gitu, ya nggak masalah dong. Kan cuma buah pemikiran istilahnya. Kecuali udah tindakan, kayak misal aku udah komen langsung dibacok ya. Itu nggak boleh tuh. Bubar. Nggak boleh. Senggol bacok. Ya. Senggol bacok. Berarti ya itu lah. Kok pendapat? Apa tadi kau bilang? Pendapat. Boleh enggak kita berpendapat? Boleh. Boleh. Ya karena pendapat, karena itu pokok. Kan masih bukan yang apa ya angin lagu gitu. Kan suara kan merambat dari angin udah. Oke. Ya nggak asik kan dari senggol bacok lah. Senggol bacok lah. Yang maki lah gitu kan. Ya sama bukan hoax, sama bukan fitnah. Nggak apa. Oke, muka lu jelek. Bagaimana bang? Kenceng banget. Itu pendapat dia kan. Pendapat dia. Pendapat, muka dia jelek. Dia Muka orang jelek pendapat dia. langsung dia yang dengerin ya udah. Dia. Siapa tahu mungkin kacamata dia beda gitu kan. Dia pakai kacamata kuda gitu. Yang orang kan kayak kacamata manusia, dia pakai kacamata kuda gitu. Kan nutup. Nutup gitu. Kita tuh nutup ya apa? Enggak terbuka semua. Sudah terbuka semua kacamata kuda kan. Lurus terus ke depan udah. Atau dia kalau main bola, kawan-kawannya kepalanya tegak kan. Kalau dia kepalanya nggak bola. Ah, nunduk terus. Kayak aku main bola kayak gitu. Ini kepalanya ke bawah gitu kan, lihat bola gitu kan. Nggak lihat temennya gitu. Mungkin ada yang kalau misalkan lihat bola terus bisa fokus. Kalau lihat temennya malah nggak fokus gitu kadang-kadang. Ada. Lanjut yang mungkin terakhir nih istilahnya. Pertanyaan terakhir. Nah, kalau misalkan kita nih mendengerin pendapat orang, dalam tanda kutip pendapat orang ini nggak ahli nih, dampaknya apa nih buat kita nih? Bisa-bisa. Dampak dari kita sendiri. Apakah kita merasa tertekan? Tidak bisa keluar dari zona nyaman? Tidak bisa membuat zona nyaman yang baru, atau mungkin malah terbebani dengan komentar orang kan, bisa jadi. Nah itu gimana dari kau atau dari Wawan? Gimana Wan? Aku baru nangkap deh pertanyaan. Oke coba Wan. Misalkan ini kayak perumpamaan nih. Kau dapat komentar dari orang, terus kau ngelakuin komentar itu. Nah udah. Dampak. Ini. Tapi pas misalkan kau mau melangkah ke depan atau mungkin kau nyari hal yang baru, nyari kerjaan yang baru misalkan contohnya, malah ada yang orang komentar nih, kau tuh nggak cocok di bagian ini, udah nggak usah daftar, nggak usah ngelamar. Ujung-ujungnya kau nerima komentar itu, ya udahlah aku nggak ngelamar, temanku bilang kayak gini. Nah dampak psikisnya tuh gimana gitu buat kita sendiri? Kalau dari contoh itu ya. Tertekan udah pasti kan. Iya udah pasti. Bagi. Mana? Mau dari kau nih. Tertekan tuh udah pasti kalau calon human resource nih. HRD. Amin. Nah, ya tertekan tuh udah pasti kalau misalnya kita ambil nasihat orang. Terutama tadi contohnya tuh komentarnya ini ya negatif ya tadi kan. Negatif gitu. Ngapain ngambil ini sih? Ngapain ngambil ini? Ya itu bisa buat tertekan terus nggak percaya diri kan. Tapi kita tuh balik lagi, kalau kita punya kemauan ya, kalau kita punya sebenarnya kita mau berjuang ya
kenapa nggak kita coba gitu kan. Atau contohnya kayak kasus Wawan tadi yang ada yang dapat komentar udah masuk sini tapi Wawan pengen yang lain gitu. Nah itu kan sampai sekarang iya kan kasus kau mirip Wan. Iya kan. Iya, tapi Wawan dia bisa berjuang. Buktikan kalau dia itu tuh bisa gitu. Bisa menyelesaikan sampai selesai macam itu bisa. Gimana Wan? Kan kau pelakunya nih Wan. Dampaknya pas itu pernah nggak? Maksudnya kayak sampai ketekan, sampai bingung, bimbang gitu. Nah ini hasil apa ini? Badan kayak gini. Ada tertekan gitu. Awal-awal tuh ya, Itu nentuin parah sih. jurusan segala macam kan kena Kayak- pasti ada. Padahal tak mati loh aku nentuin. Tapi tertekannya luar biasa. Karena ada beban kayak apa ya? Nggak sesuai ekspektasi tadi itu kan. Kan untuk pertama kalinya kayak nentuin tujuan hidup. Ya efeknya tadi. Kalau aku kemarin yang kurasa itu lah. Di kesehatan. Bahasa apa? Fisik, secara fisik, psikis lu kena semua. Kayak masih bahaya sih kalau terlalu dengerin. Bahaya. Intinya tuh ya tadi ada benarnya kok. Untuk apa nggak terlalu dengerin itu nasihat gitu. Karena ini apa istilahnya? Kadang nguji gak Bang? Nguji kau ini benar gak milih yang ini gitu. Karena aku kemarin gitu malah masih ragu, makanya aku malah ikutin kan nasihat gitu. Kadang orang ya kayak gitu cuma nguji aja nanya gitu. Tes gitu ya. Lagi orang tua kan. Yakin gak? Kau yakin kan jalan gitu. Kalau nggak yakin ya kayak aku tadi akhirnya aku ngikut gitu ke pendapatnya gitu. Itu jadi yang kayak jangan nasehatin orang, jangan dengerin nasehatin orang tuh maksudnya tuh ya tadi sebenarnya tuh nguji kau tuh percaya diri tuh. Berarti kan ketahuan kan kau udah percaya diri, makanya aku malah ngikut gitu. Toh yang kau pilih nggak ngelanggar gitu. Sesuai. Maksudnya bukan sesuatu hal yang buruk juga. Kan tadi kalau kau kasusnya apa? Kalau kau masuk ini gini. Kesannya kan buruk. Padahal kan tuh bisa jadi ya itu nguji kau. Kayak kau tuh yakin nggak sih milih ini? Terus jadi kalau yang dari video Bang Panji intinya tuh kayak menguatkan kita tuh kau percaya diri lah gitu. Kau tuh bisa lah. Kau tuh terlalu banyak mikir gak? Udah gitu lah. Udah aku sih. Kalau kita sampai dengan komentar orang tuh kayak numpuk gitu loh kan. Iya ada. Harusnya kan bisa difilter. Ada. Enggak ya? Belum dicoba. Nah, belum dicoba masalahnya. Kalau udah dicoba baru kita tahu kan. Ternyata nggak bisa. Ya udah langsung switching lagi. Oh ya sama ini kan. Sebenarnya tuh kalau kata orang kan tidak ada kata terlambat ya. Saya ya kalau terlambat ya terlambat aja gitu. Tapi yang jadi penentu ya tadi ya terus apa gitu ya ngakuin lah apa sih. Nah terakhir kesimpulan ini bagaimana kesimpulannya?
kesimpulan. Dari ya kalau misalkan kalau dari ngeliat video Bang Panji terus dari pembahasan tadi, kesimpulannya gimana? Apakah pendapat orang itu saklek tidak bisa didengar atau jangan dihiraukan atau bagaimana? Bisa, tapi kita perlu saring kan. Perlu saring. Yang pertama perlu saring. Terus kalau misalnya kita perlu nasihat, sebisa mungkin tanyakan ke orang yang udah pengalaman gitu kan, yang setidaknya udah pernah ada di bidang tersebut. Untuk nasihatnya bisa tadi bisa kita saring yang mana yang kita perlukan. Kalau misalnya kita yang di posisi yang memberi nasihat juga misalnya ya sebisa mungkin disarankan ke mana gitu, ya yang kita tahu, yang kita tahu bisa kita jelaskan. Terus coba untuk tidak misalnya kalau kita tidak terlalu dalam, terlalu ahli ya bilang aja kita nggak tahu gitu kan. Ya setidaknya daripada memberikan informasi yang salah gitu. Daripada soto. Daripada ya seperti itu. Lebih baik bilang nggak tahu, kurang mendalami gitu kan ya. Mungkin seperti itu. Ini kawan. Ya ada aku kan tadi jangan juga. Dan terus kalau tanya saklek atau enggak juga sih. Karena ya tadi kadang lu nguji kau tuh percaya dia atau enggak gitu. Semakin kau dengarin terus kau mengiyakan terus, berarti kau enggak percaya dia gitu. Atau kau emang pilihannya ini bukan yang melanggar aturan itu, itu pilihan kau. Jadi ya why not gitu dengerin orang. Menurutku sih kalau aku malah ini kayak nggak masalah dengerin, tapi ya tadi kalau cuman isinya umpatan untuk apa gitu didengar. Mending kau dengerin yang benar-benar dari ahlinya, dari emang orang tuh udah pernah ngalamin pengalaman kan, ketimbang kau baru dengar orang nggak antah berantah nih dari komen terus kau kepikiran apakah aku seperti ini. Itu sih. Oke. Kayak udah lagi koyok. Oke. Pas lempar. Kalau dari aku mungkin kayak ngegabungin ya. Kayak tadi kan Fahri bilang boleh kita dengerin, tapi alangkah lebih baiknya lebih disaring gitu. Cari pendapat yang ahli, cari pendapat yang dari pengalaman. Kalau memang misalkan kita dimintain pendapat, misalkan nggak ahli nih, nggak ahli banget, ya sebenarnya dibalik lagi ke yang nanya dan disarankan mau nggak gitu, mau nerima saranku nggak gitu. Tapi terserah mau nerima apa enggak gitu kan. Dan disarankan coba tanya yang lain. Karena kita kan nggak ahli juga gitu loh, tanya yang ahlinya gitu. Silakan nanti coba mungkin dikasih advice buat ini kontaknya yang ahli, coba tanya ke sini, atau mungkin diarahkan kemana gitu kan, bisa jadi. Terus kata Wawan lagi, dari Wawan konsisten, pede, itu kata kunci kita itu. Jadi untuk kayak pendapat orang tuh sebenarnya buat nguji, ya benar ya kata Wawan tadi ya, buat nguji seberapa pede, seberapa yakin dengan apa yang kau pilih gitu, apa yang kita pilih gitu kan istilahnya. Jadi pede dan konsisten ini kayak saling sinergis gitu loh sebenarnya. Udah pede nih, terus dikomentarin sama orang blablabla, konsisten tak dengan pilihan kau nih? Pede, aku pede dengan pilihanku, ya berarti kau udah konsisten gitu, stay on the track, lurus terus. Ya walaupun tetap kalau mungkin misalkan mau terima ya silahkan gitu kan,
kayak tadi difilter. Filter aja sih sebenarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya dari pembahasan kita malam hari ini. Mungkin kalau ada salah kata atau salah apapun, opini kita yang salah, nah kita mohon maaf nih sebelumnya, disclaimer dulu. Karena kalau takutnya nanti menimbulkan yang opini yang macam-macam gitu, takut salah gitu kan. Ada tambahan gitu? Mau nambah? Silakan nambah. Selain dari barang. Untuk ini ya, mungkin untuk saya pribadi, untuk teman-teman juga yang baru mendengarkan nasihat, selain untuk menguji juga untuk buat kita itu lebih berjuang gitu kan. Jadi kalau bisa dicoba dulu, jangan sampai kita nyesal karena tidak mencoba gitu. Mungkin seperti itu. Jangan karena komentar negatif buat bikin teman-teman tuh jadi kena mental. Ya, jadi tidak mau coba apapun gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau masih mampu dicoba dulu daripada nyesal karena tidak mencoba. Ini dalam konteks positif ya. Benar tuh Wan. Iya. Harus dicoba dulu kan berarti kan. Kalau tidak dicoba tidak tahu rasanya kayak gimana. Iya. Seperti itu. Ada lagi minta makan Pak? Wan? Udah ya. Cukup. Oke. Jadi sebelum kita tutup, kita terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin sampai menit ini. Mohon maaf kalau misalkan uploadnya kayak sebulan sekali gitu ya, karena kemarin juga saya dan Wawan juga kena COVID gitu kan, jadinya nggak sempet. Kita perlu istirahat. Kita yang mungkin kalau teman-teman yang kena COVID atau mungkin yang sakit memang harus istirahat lah ya. Boleh lah work hard, pray hard segala macam boleh, tapi ujung-ujungnya harus tetap istirahat cuy. Istirahat hard gitu kan, harus tetap istirahat. Aduh lucu lagi. Anjir pas gitu. Rehat. Jadi Try hard gitu. Pray hard, work hard dalam kan ke try coba. Pray dulu, pray hard. Kita doa dulu, minta sama Tuhan. Pray hard, coba sampai dapat gitu kan. Udah dapat, work hard. Habis work hard, istirahat dulu. Nah, betul. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin masih yang udah kerja, yang masih kuliah, yang by the way kemarin juga ada sempat yang dia mau healing 6 bulan gara-gara kuliah. Ada di Twitter. Nggak dibahas ya kita. Next ya. Nggak usah. Cuma ya. Healing 6 bulan ya. Dia healing 6 bulan. Dia pengen healing 6 bulan. Karena sampai kuliah. Karena online baru. Online juga sih. Itu sih. Jadi seperti itu buat teman-teman yang tetap kalau ada kesempatan istirahat gitu. Mohon maaf kalau misalkan sebulan sekali ya. Jadi seperti itu. Terima kasih buat Pak Hari udah sharing lagi di kesempatan kali ini. Terima kasih buat Bapak co-host kita, Bapak Wawan Sutrisna asik yang setiap hari work hard asik. Oke, tadi kita undur diri dulu. Selamat malam semuanya teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.